Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Miss Dwi di pembelajaran kali ini dan masih tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat kan? Nah, pada pertemuan kali ini mari kita awali pembelajaran dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini memiliki kompetensi dasar yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dan kompetensi dasar ini juga memiliki tujuan agar siswa atau kalian mampu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat dengan baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa cerita fabel adalah cerita moral yang diperankan oleh hewan atau binatang. Sedangkan untuk alur yang digunakan pada cerita fabel lebih banyak menggunakan alur maju. Lalu, jika kita ingin memerankan sebuah cerita fabel, apa saja yang harus diperhatikan? Simak penjelasan berikut ini. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah penguasaan cerita. Ketika memerankan fabel, yang diperlukan bukan hanya mengingat tetapi juga memahami ceritanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kalimat sendiri yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Tetapi dalam hal ini, kalian tidak boleh merubah cerita atau tema cerita secara keseluruhan. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah menghayati penokohan. Dalam menghayati penokohan sebuah fabel, maka yang diperlukan adalah ekspresi, nada suara yang lucu, serta gaya dapat mendukung penghayatan kalian dalam memerankan cerita fabel. Contoh, ketika kalian memerankan seekor singa, maka kalian pun harus tahu ciri dari suara seekor singa seperti apa. Selain itu, karakter atau watak dari tokoh pun juga kalian harus pahami. Bagaimana kalian berbicara atau nada dari tokoh seorang protagonis dan antagonis sangatlah berbeda. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah penguasaan alur cerita. Suatu fabel akan runtut atau akan jelas ceritanya ketika kalian bercerita sesuai dengan alur yang ada atau dapat dikuasai dengan baik dalam penyampaian jalan ceritanya. Atau dengan kata lain, dalam penyampaian jalan cerita tidak boleh terlalu rumit sehingga para pendengar atau para penonton menjadi bingung dari jalan cerita yang kalian sampaikan. Lalu hal terakhir yang harus diperhatikan adalah menggunakan alat peraga. Pemeran harus bisa menghidupkan suasana, salah satunya bisa dibantu dengan alat peraga, di mana alat peraga bisa dinilai mampu mendukung pemahaman pendengar atau penonton akan suatu cerita. Alat peraga ini bisa banyak, bisa kalian gunakan wayang, boneka, atau alat peraga yang lain. Demikianlah pembahasan pada pembelajaran hari ini. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Miss Dwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.